Halo sahabat Kodagado Channel dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa jumpa lagi untuk terus berbagi video-video yang menginspirasi dan juga memotivasi. Beraneka ragam dibahas di channel ini, mulai dari terasi hingga teknologi. Agar tidak ketinggalan video-video saya terbaru, jangan lupa klik subscribe di bawah ini. Like dan komen sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat lagi untuk terus berbagi. Selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kodagado Channel dimanapun Anda berada? Senang sekali kita bisa jumpa lagi. Semoga sahabat-sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video masih membahas seputar pH tanah. Kalau pada video saya sebelumnya mengenai cara mengukur pH tanah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video mengenai bagaimana cara menaikkan pH tanah. Pada video saya sebelumnya saya mengambil sampel di pot ini, dan sekarang saya masih coba tancapkan alat pengukur pH meter untuk mengukur pH tanah. Ya, di sini kita bisa lihat pH-nya. Ya, ini udah sedikit naik ya. Kalau sebelumnya hanya di angka 4, ini ada kenaikan di angka 6. Nah, sekarang akan saya coba naikkan di 6,5 sampai 7 pH-nya. Nah, ternyata ini masih berubah-ubah ya pH-nya ini. Sebentar. Ya, ini masih di angka 6. Nah, saya akan coba tes lagi juga di Nah, ternyata di pot saya yang lain juga pH-nya sangat rendah ya. Di sini menunjukkan angka 4,5 ya, sehingga tanaman saya kerdil ya, dan saya bisa perlihatkan di sini. Ini kebetulan saya juga ada pohon apel Fuji ya. Di sini pertumbuhannya mengalami seperti stuck, daunnya keriting ya, ini hitam-hitam dan juga cenderung keriting ya, tidak seperti yang sebelumnya. Di bawah ini cukup hijau dan lebar. Oleh karena itu saya akan coba naikkan pH-nya. Oke, langsung kita ke peralatan atau pupuk untuk menaikkan pH tanah. Ada berbagai cara untuk menaikkan pH tanah, yaitu diantaranya dengan menggunakan cangkang telur ya. Untuk skala kecil atau untuk hanya memiliki beberapa pot atau polybag tanaman, mungkin bisa menggunakan cangkang telur, yaitu dengan cara ditumbuk halus kemudian ditaburkan. Selain dengan menggunakan cangkang telur, kita juga bisa menggunakan ini kalnit. Ini maaf, bukan promosi ya, tapi ini kalsium nitrat. Ini gunanya juga untuk menaikkan pH tanah. Ini untuk skala kecil, sedang, tentunya masih oke lah. Mungkin karena tidak terlalu memerlukan banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk skala produksi pertanian yang begitu luas, mungkin berhektar-hektar ya, dengan menggunakan ini tentunya akan boros di biaya pengeluaran ya. Nah, selain dengan menggunakan ini, ini bisa juga dengan menggunakan yaitu kapur dolomit ya. Kapur dolomit atau sering juga disebut dengan kapur pertanian ya. Nah, dengan menggunakan kapur ini tentunya untuk skala produksi besar atau skala pertanian dalam jumlah luas besar akan sangat menghemat biaya.
Mereknya banyak beragam dan harganya juga variasi. Ada yang di marketplace yang jual 22.500 untuk 50 kilo, tentunya sangat murah sekali ya. Harga tentunya bervariasi tergantung dari merek dan juga kandungan dari masing-masing kapur dolomit tersebut ya. Karena di sini masing-masing merek dari kapur dolomit atau kalsium nitrat bervariasi. Nah, di sini seperti merek Merauke Kalnit ya, kandungan nitrogennya 15,5, untuk CaO-nya 26%. Beda juga dengan merek kapur pertanian ini ya. Ini dari Batu Mas, CaO plus MgO 62,9%, CO3 plus Mg CO3 nya 111% ya. Harga bervariasi tergantung dari merek dan juga kandung zat yang terkandung di dalam kapur dolomit tersebut. Oke, sekarang langsung saja saya akan praktekkan cara mengaplikasikan kapur dolomit. Dan di sini saya menggunakan bukan yang merek ini ya, tapi menggunakan kapur dolomit yang ini. Saya akan praktekkan dengan cara dikocor ya, karena supaya lebih meresap ke dalam media tanam. Oke, langsung saja kita praktekkan. Sebelumnya kita akan persiapkan terlebih dahulu air yang akan kita gunakan untuk menyiram media tanam dengan menggunakan kapur dolomit. Oke, saya siapkan dulu airnya. Ya, ini tinggal nambahin ya. Ini kalau saya ukur nih segini, kurang lebih ini 10 liter. Nanti akan saya naikkan lagi kurang lebih menjadi 15 liter ya. Ya, ini air kurang lebih 15 liter akan saya campur dengan kapur dolomit sebanyak 1 gelas aqua kecil ya. Ini kita tuangkan ke dalam sorry, ini nyiprat ya, lalu diaduk-aduk. Diaduk-aduk terus sampai merata. Ini satu ember ini kalau saya full, saya pernah ukur kurang lebih 18 liter, tapi ini saya akan isi hanya 15 liter saja. Oke, kita aduk lagi. Udah penuh ya? Oke, kapur dolomit sudah kita siapkan dan selanjutnya akan kita siramkan ke media tanam untuk menaikkan pH tanah. Oh ya, perlu diingat, sahabat jangan di skip dulu videonya ya, karena nanti setelah pemocoran ini saya akan tunjukkan video saya sebelumnya yang sudah pernah saya lakukan perubahan setelah diberikan kapur dolomit dan pH tanahnya naik. Perubahannya seperti apa? Tonton terus videonya, karena nanti akan saya tunjukkan video sebelumnya kemudian dilanjut dengan hasilnya yang pada hari ini
hari Sabtu tanggal 20 November 2021 ya. Sebelumnya saya melakukan menaikkan pH tanah dengan pengocoran kapur dolomit pada tanggal 11 hari Kamis 11 November 2021, dan nanti akan saya perlihatkan hasilnya ya, biar sekaligus teman-teman mendapat ilmunya dan juga hasilnya. Oke, sekarang saya akan lakukan pengocoran, namun sebelumnya akan saya lakukan pelubangan terlebih dahulu seperti ini ya, dilubang-lubangin. Tujuannya agar cairan dari kapur dolomit langsung meresap ke dalam media tanam ya. Langsung kita lubang-lubangin seperti ini. Semuanya ini ada beberapa pot ya. Ya, ini juga mengalami stuck pertumbuhan apel Fuji saya. Ya, daunnya keriting. Ini juga pohon anggur saya ini jenis Dickson. Ini juga akibat media tanam yang pH-nya rendah sehingga pertumbuhannya stuck. Saya tanam tanggal 10 bulan 10 tahun 2021 ya. Tanamannya pertumbuhannya stuck, tidak ada perubahan. Ini akibat media tanam yang pH tanahnya rendah. Sebelumnya tumbuh trubus baru di sini, dan tadinya akan saya coba terus biarkan tumbuh. Akan tetapi setelah saya lihat daunnya jenisnya bukan Dickson ya. Ini batang utamanya ini kalau saya lihat jenisnya Isabel. Nah, sama juga dengan pohon anggur saya sebelumnya ini adalah jenis Jupiter. Ini juga graftingannya mati ya. Saya bersyukurnya tumbuh trubus baru, dan kalau saya lihat daunnya ini alhamdulillah ini kelihatannya benar ini jenis Jupiter ya. Kalau yang tadi itu batang utamanya ini anggur lokal Isabel, makanya trubusnya kemarin saya cabut. Saya berharap ini akan tumbuh normal ya, sehingga diharapkan subur dan bisa panjang seperti jenis Jupiter ini ya. Oke, sekarang kembali lagi ke persiapan pengocoran kapur dolomit untuk menaikkan pH tanah ya. Kita lanjutkan melubangi agar supaya kapur dolomitnya resap ke media tanam, sehingga pH tanah akan segera kembali normal atau naik ya, naik ke tingkat yang standar minimal 6 hingga 6,5, lebih bagus lagi sampai 7 ya, sehingga tingkat kesuburannya sangat baik dan tanaman akan menyerap nutrisi dengan baik. Oke, setelah dilubangi langsung saja kita kocor ya, aduk lagi. Kocor, saya berikan 2 gayung, langsung dikocor. Ini juga ada pohon jeruk santang. Oke, demikian tadi cara pengaplikasian kapur dolomit pada media tanam untuk menaikkan pH tanah. Selanjutnya akan saya perlihatkan video saya sebelumnya, pengocoran sebelumnya, dan akan saya lanjut hasilnya seperti apa, akan saya perlihatkan sekarang juga.
Ini dia video sebelumnya. Pemberian kapur dolomit pada tanaman anggur yang dikarenakan media tanam pH-nya sangat rendah sehingga bersifat asam. Ini kita coba lakukan dengan pemberian kapur dolomit dengan cara kocor untuk menaikkan pH tanah. Ini saya lubang-lubangin supaya airnya cepat meresap ke dalam tanah. Diharapkan pH tanah akan segera kembali normal, sehingga apabila kita beri pupuk akan efektif diserap oleh tanaman. Selain pohon anggur, saya juga lakukan pemberian kapur dolomit pada tanaman stroberi saya ini. Ya, ini tanaman stroberi saya daunnya menguning, juga dimungkinkan karena media tanamnya yang bersifat asam atau pH-nya rendah. Barusan saya lakukan pemberian kapur dolomit dengan cara dikocor. Nanti akan kita coba lihat seminggu ke depan hasilnya seperti apa. Ya, sekarang hari Kamis tanggal 11 November 2021. Nanti hasilnya seperti apa setelah pengaplikasian kapur dolomit dengan cara dikocor. Nanti videonya akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Akan saya update insya Allah 1 minggu yang akan datang. Ini tanaman stroberi saya mengalami layu, daunnya cenderung menguning. Nah sahabat, saya bisa perlihatkan hasil dari penaikan pH tanah dengan cara pengocoran dengan menggunakan kapur dolomit. Ini buktinya, pohon anggur saya yang sebelumnya stuck ya, tidak ada pertumbuhan, stuck, tidak tumbuh terubus, daunnya juga keriting seperti ini ya. Ini saya tanam sama dengan jenis Dickson tadi, yaitu saya tanam tanggal 10 Oktober 2021. Ini salah nulis ya, 2021 ya. Ini adalah anggur jenis Ninel. Ini jenis Ninel. Dan ini setelah saya lakukan pengocoran dengan menggunakan kapur dolomit, pH tanahnya sudah membaik sehingga tanaman juga mulai tumbuh. Selain pohon anggur, saya juga bisa perlihatkan di sini ada pohon atau ya pohon stroberi saya ini. Ini juga sebelumnya stuck ya. Saya bisa perlihatkan yang ini nih. Ya. Di video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat, ini kemarin daunnya layu banget ya, layu nunduk ini. Nah setelah dilakukan penyiraman dengan menggunakan kapur dolomit, pH tanahnya kembali normal, netral, pertumbuhannya sudah mulai kelihatan ya, mulai hijau, ini mulai tidak layu lagi. Dan ini juga yang cukup lumayan subur. Oke, demikian tadi cara pengaplikasian kapur dolomit untuk menaikkan pH tanah. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.